Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu mengenai ekonomi kreatif, sebuah sektor yang kian berkembang dan berperan penting dalam perekonomian global. Apakah kalian tahu bahwa ternyata ekonomi kreatif bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa depan? Yuk, kita telusuri lebih dalam berbagai aspek menarik dari ekonomi kreatif. Mulai dari konsep dasar hingga bagaimana inovasi dan kreativitas bisa menciptakan peluang besar dan menciptakan nilai tambah yang luar biasa. Jangan lupa untuk menyimak sampai akhir dan subscribe untuk konten menarik lainnya ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Sementara kreatif merupakan kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakan. Dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses perekonomian yang mengutamakan nilai kreativitas. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, ekonomi kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis ekonomi kreatif. Yang pertama, ada periklanan, meliputi surat kabar, majalah, pamflet, hingga brosur, sedangkan dalam bentuk media elektronik dapat berwujud audiovisual yang ditampilkan di televisi atau radio. Nah, yang kedua, ada kerajinan, meliputi beberapa produk kerajinan dari para pengrajin, biasanya berasal dari material yang terbuat dari kulit, rotan, serat alami, batu permata, kaca, porselen, kayu, bambu, tanah liat, marmer, dan lain-lain. Selanjutnya ada pasar seni yang meliputi produk-produk yang didagangkan seperti misalnya alat musik, kerajinan tangan, lukisan, serta film dokumenter. Untuk selanjutnya ada arsitektur, meliputi jasa, desain, perencanaan biaya, konstruksi, hingga pengawasan konstruksi pembangunan. Nah, yang selanjutnya ini ada perfilman, video dan fotografi, penerbitan dan pencetakan, layanan komputer dan perangkat lunak atau aplikasi, dan yang terakhir ada penyiaran radio dan televisi. Nah, untuk ciri-ciri ekonomi kreatif sendiri yaitu yang pertama, memiliki kreasi intelektual atau kreativitas dan mudah diganti atau inovasi. Yang kedua, distribusi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung serta memerlukan kerjasama. Nah, yang ketiga, berbasis pada ide dan tidak memiliki batasan. Ekonomi kreatif tentunya juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, itu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, dapat mendorong masyarakat menjadi lebih kreatif dan meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Yang ketiga, menciptakan kompetisi bisnis yang sehat serta mengurangi angka pengangguran. Nah, tentunya ekonomi kreatif juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai. Yang kedua, keterbatasan keterampilan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, adanya persaingan global. Selanjutnya ada studi kasus pada bidang ekonomi kreatif. Nah, pada kali ini kasus yang kami angkat adalah industri kuliner, di mana industri kuliner kreatif di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat. Hal ini tercermin dari maraknya bisnis makanan dan minuman yang inovatif, mulai dari restoran modern dengan konsep unik, hingga gerai makanan jalanan yang menawarkan pengalaman kuliner khas lokal. Sektor ini menjadi sumber pendapatan bagi banyak pelaku usaha kreatif dan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, banyak bisnis kuliner kreatif di Indonesia berhasil menarik perhatian konsumen dengan menonjolkan keunikan, kualitas, serta sentuhan lokal pada produk dan layanannya. Mereka terus berinovasi dalam hal rasa, tampilan, kemasan, dan cara penyajian untuk memenuhi selera konsumen yang semakin beragam. Kesimpulannya, sektor industri kuliner memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional melalui berbagai kreativitas dan inovasi, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pengaruh budaya dan pariwisata. Baik, itu tadi materi yang dapat
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga pembahasan kita tentang ekonomi kreatif bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk terus berinovasi. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.